Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama menjadi kemuliaan kita semuanya, seluruh karyawan-karyawati bahan jamaah zuhur yang insyaallah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari keempat dari bulan Ramadan ini kita senantiasa hadir untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah yang kemudian akan dilanjutkan secara rutin pelaksanaan kegiatan kultum yang insya Allah akan terus kita laksanakan. Bapak Ibu sidang jamaah zuhur yang berbahagia, bahwa di bulan Ramadan ini kita mengetahui bersama bahwa adalah bulan yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan, dan penuh dengan maghfirah ataupun ampunan. Untuk itu rugi rasanya kita, khususnya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, untuk tidak melakukan ibadah-ibadah ataupun rangkaian ritual dalam bulan Ramadan ini, karena kita tahu bersama ada beberapa keistimewaan yang Allah telah menetapkan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah bagaimana Allah melipat gandakan seluruh rangkaian amalia Ramadan. Contohnya yang setiap hari kita laksanakan dengan bertadarus one day one juz, itu adalah bayangkan saja satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10. Nah, kita itu satu juz. Kita kalau membaca, bagaimana membaca sejarah, bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap bulan Ramadan itu sekali duduk setelah melaksanakan salat tarawih itu satu kali duduk dengan menghatamkan Al-Quran. Bahkan pada masa beliau mengetahui akan wafat, beliau satu kali duduk menghatamkan 2 kali hatam. Nah, kita di kesempatan ini saya hanya ingin memberikan semangat kepada kita semuanya. Ayo, jangan setengah hati, mari kita mengikhlaskan diri untuk terus melakukan, membangun energi kita agar senantiasa melaksanakan, membangun motivasi kita agar melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya kita melaksanakan, misalnya ibadah hanya wajibnya saja atau salat wajibnya saja, tapi bagaimana kemudian di rangkaian bulan Ramadan ini kita menghidupkan yang sunnah, seperti salat-salat rawatib. Saya yakin semuanya bahwa salat rawatib yang berat, yang 12 rakaat itu mari mencoba kita laksanakan. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh, kita mengetahui di sini karena semuanya di sini berceramah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian sepada maghrib dan ba'da isya. Ayo, jangan, mari kita dawakan melatih, karena ini adalah latihan untuk kita sehingga pada akhirnya setelah ba'da Ramadan rutinitas itu terus kita laksanakan. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur yang agak berat, setelah salat zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur itu terus kita dawakan. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diringankan hati dan perasaannya untuk melaksanakan seluruh rangkaian itu. Kemudian apalagi untuk keistimewaan bulan Ramadan ini adalah Allah memberikan perisai kepada kita untuk dijaga dari godaan syaitan. Yang ketiga adalah Allah membuka seluas-luasnya. Saya yakin ini
bagaimana Allah membuka pintu maghfirahnya kepada kita, pintu maafnya. Kalau hari-hari biasa Allah membuka pintu maafnya dengan waktu-waktu yang strategis, tempat yang strategis. Misalnya di waktu, kalau hari biasa di waktu sujud terakhir, di antara azan dan iqamah, ataupun di hari Jumat yang ada waktu sempit, di mana hari Jumat itu di zaman Rasulullah, para istri-istri Rasulullah itu mengejar doa itu, karena doa itu maha dahsyat dan insya Allah akan mengabulkan doa itu. Saya yakin kita semuanya paham akan doa itu. Allahumma qina bihalalika harami wa aqina bita'atika masyaqi. Itu kalau untuk saya sudah cukup lama mendawamkan doa itu, doa di hari Jumat antara asar dan maghrib. Ada juga pendapat yang mengatakan di antara dua khutbah. Namun karena mungkin kita perempuan, untuk perempuan ini saya mendawamkan doa itu, Allahumma qina bihalalika an harami wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Itu antara asar dan maghrib. Itu seperti itu di hari biasa. Namun di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh maghfirah ini, Allah memberikan jaminan, memberikan koneksi ampunan itu 1 kali 24 jam setiap harinya. Apa buktinya? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Seperti itu. Bahwa Allah memberikan kepada siapa hambanya melakukan ibadah dengan sepenuh hati, melakukan introspeksi diri, melakukan benar-benar pertobatan di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, Allah akan memberikan ampunan dalam bulan itu. Kemudian lagi, pada saat misalnya kita sudah buka lagi, ini adalah hadis Bukhari ya Pak Yai, nanti ini dibenarkan kalau ini masih ada kekeliruan. Ada lagi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di sepanjang malam, bagaimana kita kalau kita menghidupkan sunnah, menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah lagi memberikan ampunan kepada kita. Nanti kalau kita milih mau seperti apa kita, apakah mau hanya santai, mau terus menggosip, tapi saya yakin dan saya sangat senang sekali bersyukur bahwa kita semuanya di lingkup Kementerian Agama ini setelah tadarusan, bahkan saya coba berjalan ke sekeliling kantor, masih ada saja yang melanjutkan tadarusan setelah di sini 1 juz di dalam ruangan masing-masing dan terus melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, ini sejalan dengan hashtag Kementerian Agama yang terus didengungkan oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bahwa mari kita menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan melakukan ibadah-ibadah dengan hati yang senang, dengan kita menyenangkan dan menenangkan. Karena dengan misalnya melakukan ibadah, misalnya bertadarusan, hati kita akan menjadi tenang. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang sangat simpel mungkin, tapi ini kalau kita dawamkan sehari-hari, banyak beristighfar setiap setelah pada subuh di waktu saat. Cobalah dulu setelah mengaji melakukan istighfar 500 sampai 1000 kali, sehingga kemudian itu lakukan dengan bersalawat, sehingga yakin saja bahwa ada saja kemudahan yang Allah berikan di pintu-pintu yang kita tidak sangka-sangka. Karena itu sudah, karena mungkin pengalaman hidup lebih setelah Pak Yai ini, mungkin siapa ya yang tua ya, saya kemudian Pak Ketua itu, saya kemudian mendawamkan dan bisa hadir di sini. Salah satunya adalah ikhtiar-ikhtiar yang menembus langit dan tidak perlu dengan kekuatan manusia, karena kita sangat-sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian,
Selain itu, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa kegiatan-kegiatan kantor kita akan terus berlanjut. Khususnya saya sedikit menggarisbawahi kegiatan progres zona integritas kita mengejar itu, dan apa yang menjadi arahan Pak Ketua XSI untuk kita segera laksanakan hal ini menjadi ikhtiar kita di progres kita dalam mencapai apa yang menjadi target zona integritas. Ini bulan Ramadan, tapi itu tidak menutup waktu dan hari kita, karena ini akan menambah ibadah kita bekerja di bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 5 lusa ya, besok ya, tanggal 5 kita seluruhnya berjibaku dan bersama-sama kita untuk melaksanakan Ramadan berbagi yang teman-teman atau saudara-saudara kita dari kaum duafa dan teman-teman honorer, para satpam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, artinya di sekolah ataupun di kawah, itu akan hadir untuk kemudian kita sama-sama melakukan berbagi dalam Ramadan, dalam bingkai Ramadan yang menyenangkan dan menenangkan. Mohon untuk kita semuanya hadir, dan kita akan melaksanakan insya Allah di pukul 9.30 kita akan on time karena akan bersiap. Besok pun kami akan hadir pada kegiatan serah terima jabatan bupati. Jadi mohon seluruh agenda itu akan dipersiapkan dengan matang. Selanjutnya lagi mohon di sini hadir beberapa kepala KUA. Saya ingin menyampaikan bahwa pembukaan kegiatan lomba Gema Ramadan nantinya yang berisikan lomba azan, tadarusan dan lain-lain itu akan dilaksanakan ataupun dibuka pada tanggal 10. Nah, kalau untuk para anak-anak sekolah mungkin sudah melakukan pendaftaran. Namun para seluruh satuan kerja dan unit satuan kerja dalam hal ini KUA untuk turut memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif di dalam mengutus salah satu stafnya untuk mengikuti kegiatan ini. Suratnya mungkin sudah dilayangkan ya Pak ya. Pak KUA ada kan? KUA ada. Nanti kalaupun dilihat undangannya, karena mungkin KUA tidak tercantum di dalam undangan tersebut, namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa satuan kerja dan unit satuan kerja wajib mengutus peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan tadarusan ataupun lomba ini akan berlangsung mulai tanggal 10 sampai dengan closing atau pengumuman lomba di tanggal 19. Semuanya harus kita aktif, dan saya yakin juga di unit kerja. Di unit-unit kerja artinya di bagian tata usaha, penmat, sawah, penais, urais, haji, seluruhnya harus ada ataupun sudah mendaftarkan diri ke panitia dalam hal ini di seksi penais untuk kemudian bersiap mengikuti lomba ini. Bapak Ibu sekalian, itu saja ya yang mungkin ingin saya sampaikan pada siang hari ini, dan nanti mungkin akan diatur untuk kita melakukan buka puasa bersama walaupun dalam keadaan yang sederhana, namun yang paling penting adalah kebersamaan kita, jalinan silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik supaya kita terus di dalam kondisi yang prima dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon kita terus mendawamkan apa yang menjadi nilai-nilai keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Dan akhirnya Allahumma qina bihal
kalikan karami wa punya minta iman sehatik wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi